Intinya rekan-rekan nggak perlu takut, kalau memang transaksi rekan-rekan adalah transaksi yang benar, pasti saldonya bisa kembali rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang sudah mengeklik video ini, saya yakin rekan-rekan mengalami masalah transfer berhasil tetapi saldonya tidak masuk ya. Sudah lapor di pihak pengirim, katanya sudah masuk, tetapi lapor ke pihak penerima belum masuk. Bingung ini masalahnya di mana. Jadi rekan-rekan, di sini saya bukan berarti banyak omong-omong ya rekan-rekan, tetapi memang ini pembahasan yang serius, yang sensitif, jadi ya memang kita perlu hati-hati dan saya juga nggak mau, udahlah rekan-rekan mengalami kendala transfer nggak masuk, malah saldonya jadi hilang. Saya nggak mau terjadi seperti itu rekan-rekan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang ini di channel saya penontonnya banyak juga yang mengalami kendala dan terjadi apa yang saya katakan ini rekan-rekan. Awalnya dia mau buat laporan kenapa transfernya nggak masuk, malah saldo dia hilang. Jadi rekan-rekan kalau sudah rekan-rekan nonton video ini jangan di skip rekan-rekan supaya tidak ada info yang ketinggalan. Karena kalau salah, nanti kita sendiri juga yang rugi rekan-rekan. Saya rasa rekan-rekan bisa standby di video ini. Tolong dengarkan, disimak agar rekan-rekan tidak salah langkah. Saya yakin rekan-rekan ada yang panik karena memang setiap pengguna yang mengalami kendala itu berbeda-beda. Ada yang nominalnya sedikit, ada yang bahkan nominalnya besar. Jadi rekan-rekan di sini saya membuka aplikasi Dana sebagai video ini. Bukan berarti saya mengalami kendala di aplikasi Dana, tapi saya membuka aplikasi Dana ini ya karena yang saya tahu di aplikasi Dana ini ada posko dana keliling rekan-rekan. Jadi ya nggak perlu takut, nggak perlu ribet jika memang rekan-rekan mengalami kendala, baik itu transfer ataupun kendala lainnya di aplikasi Dana, rekan-rekan bisa buat laporan di situ. Biasanya dia akan live di Instagram ataupun di TikTok. Silakan saja buat laporan di situ. Nah, jadi rekan-rekan, memang transfer berhasil saldo nggak masuk itu sering terjadi rekan-rekan. Kalau nggak sering terjadi mungkin video saya sebelumnya nggak ada penontonnya rekan-rekan. Cuma rekan-rekan harus paham apa penyebab kenapa transfer itu nggak berhasil rekan-rekan. Jadi rekan-rekan di sini itu ada dua kesalahannya rekan-rekan. Yang pertama ada kesalahan manusia dan yang kedua adalah kesalahan sistem rekan-rekan. Nah jadi rekan-rekan jangan kita berpikir transfernya nggak berhasil ini salah dari sistemnya rekan-rekan. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah kesalahan kita. Jadi ketika rekan-rekan mengalami kendala ini coba yuk dicek dulu apakah nomor rekeningnya sudah sesuai atau belum. Apakah si penerima itu adalah orang yang benar atau tidak. Karena bisa jadi rekan-rekan kita tuh transfer ke orang yang salah. Nah biasanya ini sering terjadi pada belanja online ya rekan-rekan. Makanya terkadang di pihak e-commerce itu sangat dilarang untuk kita melakukan pembayaran di luar aplikasi. Nah jadi posisinya kita di sini sudah transfer, tetapi penerima ini ngomongnya belum. Penerima ini penipu ya rekan-rekan. Belum masuk. Jadi kita transfer lagi, belum masuk. Setelah kita udah banyak transfer, terakhir kita diblok. Nah itulah beberapa contoh kesalahan pada manusia ya rekan-rekan. Nah selanjutnya adalah kesalahan sistem ini. Saya nggak tahu ini termasuk kesalahan sistem atau kesalahan manusia karena memang banyak sekali yang terjadi seperti ini rekan-rekan, transfer di dini hari rekan-rekan. Terkadang pihak aplikasi itu memang nggak semuanya 24 jam ya rekan-rekan. Ada di jam-jam tertentu, di jam dini hari mereka sedang melakukan perbaikan. Kita yang nggak paham tentang itu, kita transfer pula di jam seperti itu. Alhasil ya transfernya pending ataupun lama masuknya. Nah selanjutnya ini mungkin kesalahan sistem. Kita sudah transfer bagus-bagus, kita sudah transfer ke nomor rekening yang benar di jam yang normal, tetapi transfernya juga nggak masuk. Nah ini gimana rekan-rekan? Nah hal ini juga memang sering terjadi rekan-rekan. Langkah yang bisa rekan-rekan lakukan yaitu menunggu 1 atau 2 kali 24 jam terlebih dahulu rekan-rekan. Karena memang terkadang butuh proses. Kalau memang sudah 2 kali 24 jam belum masuk, silakan rekan-rekan buat laporan di pihak pengirim dulu rekan-rekan. Kalau memang kata pihak pengirim sudah sukses, coba buat laporan di pihak penerima rekan-rekan. Memang rekan-rekan kita di sini harus peduli dengan diri kita sendiri rekan-rekan. Terkadang memang ya banyak ini komentar-komentar di channel ini. Mungkin rekan-rekan bisa cek sendirilah. Ada yang sudah buat laporan dalam waktu 1 jam masuk, ada yang nunggu 2 hari, ada yang nunggu seminggu. Bahkan ada yang mengatakan sudah masuk, coba cek di pihak penerimanya. Nah begitu cek di pihak penerimanya juga mengatakan belum ada masuk, coba dihubungi lagi ke pihak pengirimnya. Nah jadi kalau memang seperti itu rekan-rekan, coba kita jangan capek, ya coba kita tanyakan terus kepada mereka. Intinya rekan-rekan nggak perlu takut, kalau memang transaksi rekan-rekan adalah transaksi yang benar, pasti saldonya bisa kembali rekan-rekan. Jadi rekan-rekan banyak kesalahan pengguna ini ya, pengguna baru, pengguna yang belum paham, ketika membuat laporan
rekan-rekan. Mungkin mereka mencari Instagram dari pihak aplikasi pengirim, tetapi kita menghubungi admin yang salah rekan-rekan. Nah, ini jangan sampai terjadi rekan-rekan. Sudah banyak kejadian seperti ini, dan saya nggak mau rekan-rekan yang menonton video ini mengalami hal itu. Kita harus memastikan admin atau customer service yang kita hubungi adalah orang yang asli. Kalau kita menghubungi admin yang palsu dan kita memberikan kode-kode yang mereka minta, udah pasti saldo kita bakal terkuras rekan-rekan. Intinya rekan-rekan, biasanya pihak aplikasi itu tidak pernah menghubungi lewat chat WA rekan-rekan. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang mengalami kendala transfer berhasil, saldonya tidak masuk. Semoga segera masuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.